Baik Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati, terkait dengan pemutakhiran tahap 2 seperti yang Bapak Ibu dapatkan surat edaran terbaru. Ya, ini Bapak Ibu jika belum mendapatkan edaran ini silahkan bisa gabung grup atau WA admin, nanti akan kami kirim surat edaran ini Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu bisa mengecek di web PPG resmi ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan edaran ini. Nah, di video ini kita akan membahas terkait dengan fakta data pemutakhiran tahap 2 ini. Siapa sih Bapak Ibu yang besar kemungkinan bisa ikut dalam PPG? Bagaimana kalau Bapak dan Ibu guru kira-kira bisa masuk tidak? Silahkan bisa menyimak informasi ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kembali di sini kita akan menyajikan data berkaitan dengan kriteria guru yang belum update data dan bisa atau berpeluang ikut PPG dalam jabatan 2022. Bapak Ibu tentu harus pahami dulu, beberapa saat lalu tepatnya kemarin ya, ada surat edaran terbaru tentang pemutakhiran data calon PPG tahap 2. Ini tentu menjadi sebuah informasi angin segar bagi Bapak dan Ibu guru sekalian yang pada kesempatan kemarin belum mendapat kesempatan untuk dipanggil PPG. Nah, kesempatan ini maksimalkan Bapak Ibu sekalian. Di sini kita akan bedah Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu yang memenuhi persyaratan di sini khususnya dari segi status kepegawaian baik guru tetap PNS, non PNS atau guru tetap yayasan, dan juga sekarang ditambah dengan kepala sekolah sesuai dengan informasi ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Adapun poin 1C ya, status kepegawaian ini Bapak Ibu bisa termasuk kepala sekolah. Di sini sudah dijelaskan dengan cukup jelas berdasarkan surat edaran ini. Jadi tujuan dari surat edaran ini kurang lebih bisa mengakomodir untuk kepala sekolah juga, tetapi Bapak dan Ibu guru juga itu bisa juga mendapat keuntungan di sini. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang di Dapordiknya kemarin belum di-upgrade status kepegawaiannya, misalkan sudah diangkat CPNS, PNS, P3K, tapi di sini belum diubah, maka segera diubah karena nanti akan mendapatkan atau menarik data kembali sistem SIM PKB ini untuk menjaring peserta PPG lagi. Dan Bapak Ibu pastikan status NIK-nya ini Bapak Ibu sekalian, status NIK-nya sudah valid. Bapak Ibu bisa dicek di SIM PKB-nya ya. Lalu memiliki NUPTK dan ini juga harus valid Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang belum tahu untuk mengeceknya valid atau tidak, Bapak Ibu cukup mudah caranya sebenarnya, tinggal masuk saja di web SIM PKB Bapak Ibu GTK Belajar. Nah, nanti masuk di SIM PKB ini, login, kemudian masuk saja menggunakan akunnya, dan Bapak Ibu sekalian nanti akan ditampilkan datanya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat baik-baik di sini tandanya sudah valid. Kalau misalkan merah, Bapak Ibu bisa segera lakukan verbal PTK dengan operator sekolah ya. Terkait tutorial verbal PTK juga sudah ada di channel ini, silahkan bisa cek Bapak Ibu ya. Kalau masih bingung silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti kita kasih linknya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, itu untuk mengecek validasinya ya, karena ini wajib Bapak Ibu, syarat wajib NIK NUPTK ini menjadi basis data awalnya ya. Dan kualifikasi S1 pasti Bapak Ibu belum lulus S1, belum memiliki ijazah, otomatis tidak bisa Bapak Ibu, dan usianya kurang dari 58 tahun dan belum sertifikasi, dan TMT-nya paling lambat 1 Januari 2019 Bapak Ibu ya, sebelum 2019 paling lambat 1 Januari ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk diundang melengkapi profil mengikuti seleksi PPG. Nah, sebelum kita masuk terkait dengan lengkapi profil Bapak Ibu, kita akan membahas saja siapa saja. Nah, pertama Bapak Ibu guru honor daerah di sekolah negeri khususnya yang mendapatkan SK dari dinas, SK bupati, gubernur, dan tentu dibiayai oleh Pemda Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu honor daerah tapi biayanya dari sekolah, maka dianggap honor sekolah. Dari Bapak Ibu misalkan statusnya seperti ini, memenuhi status ini di Dapodik belum diupdate ya, silakan bisa segera dimutakhirkan data. Untuk pemutakhiran data silakan cek di playlist atau di deskripsi video, atau tanyakan pada kami, nanti kami kasih linknya Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu sekalian ya. Ini untuk yang pertama, honor daerah sekolah negeri yang belum update, nanti dapat kesempatan Bapak Ibu. Dan berikut guru sekolah swasta khususnya GTY atau guru tetap yayasan, karena banyak sekali Bapak Ibu sekalian
yang GTY ini ternyata di dapodiknya itu masih guru honor sekolah. Ini tentu Bapak Ibu tidak akan bisa terpanggil kalau masih statusnya honor sekolah. Silakan diubah status kepegawaiannya menjadi guru tetap yayasan di dapodiknya Bapak Ibu ya, tentu melalui operator atau admin dinas Bapak Ibu ya. Dan berikut ini Bapak Ibu yang sering kali ditanyakan juga Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang dari guru P3K, CPNS, PNS atau yang baru pengangkatan ya, baru pengangkatan mungkin tahun 2019, 2020, 2021 Bapak Ibu baru pengangkatan, tapi Bapak Ibu sudah pernah honor sebelum 2019, maka bisa mendapat kesempatan ini. Yang penting silahkan diupdate datanya khususnya untuk status kepegawaiannya ini, silahkan diedit, dan tentu wajib Bapak Ibu misalkan P3K ini Bapak Ibu harus sudah mengantongi SK, karena nanti kesulitan Bapak Ibu pemberkasan kalau belum ada SK-nya ya. Wajib misalkan P3K lulus tahun kemarin ya, Bapak Ibu harus ada SK-nya. Kalau belum ada SK-nya ya tidak usah diupdate atau belum mendapatkan kesempatan. Dan CPNS PNS ini ya silahkan segera diupdate, karena banyak sekali Bapak Ibu yang belum diupdate ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian untuk yang ketiga. Dan yang keempat, kepala sekolah Bapak Ibu ini sudah jelas disampaikan pada surat edaran ini. Bapak Ibu jangan ragu, jangan khawatir lagi, tentu ini kabar gembira, kepala sekolah bisa ikut PPG di tahun 2022 ini. Silahkan bisa mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah Bapak Ibu pastikan telah mengupgrade datanya Bapak Ibu, nanti khususnya kepala sekolah ya, yang mana di sini statusnya hanya guru, nanti kepala sekolah juga bisa Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu, dan kembali kami mengingatkan pada Bapak dan Ibu sekalian, segera update status kepegawaian di admin dinas Bapak Ibu, karena yang bisa mengubah status kepegawaian di kepegawaian ini hanya admin dinas. Bapak Ibu tidak bisa mengedit sendiri ya. Ini penting perlu kami sampaikan karena Bapak Ibu beda alurnya ya. Jadi di sini kembali kami ingatkan untuk pemutakhiran data di sini ya, kita lihat baik-baik. Yang pertama itu NIK ya, NIK ini NIK Bapak Ibu. NIK ini dimutakhirkan lewat verbal PTK. Ini bisa dilakukan di sekolah melalui operator sekolah menggunakan akun dapodiknya, akun dapodik admin Bapak Ibu ya. Ini untuk NIK ya yang masih invalid khususnya ya. Yang berikut, kalau riwayat pendidikan formal ini bisa di dapodik Bapak Ibu, di dapodik GTK nanti ada menu atau fitur riwayat formal atau riwayat pendidikan formal dan riwayat karir Bapak Ibu. Nah untuk riwayat pendidikan formal kami ingatkan Bapak Ibu, kalau yang dari SD sampai SMA itu di dapodik, kalau yang S1 lewat web PTK Datadik Bapak Ibu ya, lewat PTK Datadik kalau S1. Dan yang status kepegawaian ini, nah ini sudah jelas disampaikan Bapak Ibu sekalian, hanya bisa diedit oleh admin dinas Bapak Ibu ya, dapodik dinas ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jika info ini bermanfaat silahkan di like, share, subscribe, dan kalau tidak suka silahkan dipencet ada dislike. Sampai jumpa Bapak Ibu di video berikutnya.